Pagi ini aku membaca buku Anak-anak Revolusi dari Budiman Sujatmiko. Pertamanya ada yang cukup menarik. Kalau lihat dari tahu kan Pak Budiman Sujatmiko dulu ketua PRD, dia mengambil PhD di UK kalau nggak salah ya. Jadi daftar isi ada yang menarik, ada sekitar berapa bagian di sini tuh. Ada bagian 7 bagian, bagian 7, jadi ada sekitar 22 bab. Ada cukup menarik di bagian 4 tentang cakar-cakar kekuasaan di halaman 208, ada 4 bab. Bab 11 aku tak gelisah sendirian, musik adalah filsafat yang berirama. Lalu bab 13 nih, bertemu revolusioner belia. Lalu bab 14 melalui manusia. Ini yang cukup menarik karena di situ ada disebutkan terkait dengan teman-teman saya, Glenn, Herman, dan Iwan waktu di Jogja. Kita coba cek di halaman 208 tadi. 208 itu tentang bab 11 nih, aku tak gelisah sendirian. Jadi saya baca sedikit ininya, prolognya dia. Saat baru memasuki umur 15 tahun, aku memberanikan diri untuk bertarung dalam kebebasan. Kebebasan adalah ruang kosong yang penuh spekulasi. Aku tinggalkan kota Bogor, tempat tinggal orang tuaku, untuk tinggal di Majenang bersama kakek dan nenek. Namun itu hanya sasaran pertama. Semakin aku menjauh dari keluarga, semakin baik pertaruhan dalam kebebasan itu membakar diri. Sudah keputuskan Yogyakarta ada. Yogyakarta, kita lihat Pak Budiman. Lalu ada sedikit penggalan-penggalan di sini. Pada saat aku sedang basah kuyup berenang di kolam pengetahuan itu, Herman kembali mendatangi. Pria dari Tasikmalaya ini datang bersama 2 orang temannya, Glenn, seorang kakak kelas lain yang berasal dari Bandung, dan Iwan yang asli dari Yogyakarta. Sebelumnya itu dia ada cerita terkait dengan itu kata-kata pertemuan dia ketemu. Nah di sini ini dia cerita tentang bagaimana pergolakan pertemuan dia di dalam dia sebagai yang sekarang. Lalu di situ ada ngomong terkait dengan dari saya kutip di sini, wawasanmu, maksudnya Pak Budiman Sujatmiko, melebihi anak-anak usiamu, sambung saya dalam bukunya. Lalu kemudian ada kata-kata yang menarik lagi. Aku terdiam beberapa saat, lalu kutatap mata mereka satu persatu dan berkata, aku ingin revolusi. Karena ditanya oleh Mas Herman, mau apa? Mas, lalu jawab Pak Budiman, Mas, aku ke kota ini untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, mengambil semua pengetahuan yang perlu aku ambil untuk melakukan revolusi di Indonesia. Lalu Herman mengatakan, Herman lalu menatapku dengan air muka yang menusuk tajam, lalu berkata, bagus. Memang untuk melakukan perubahan revolusioner, pengetahuanmu sekarang masih belum cukup. Revolusioner tidak boleh hanya mengerti politik. Kamu setidaknya harus paham 4 hal lainnya, yaitu sains, filsafat, teater, dan musik, khususnya musik klasik, kata Herman di dalam bukunya. Wow, dia menawarkan lagi daftar menu yang pernah kubaca dalam buku 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah. Lalu dia lanjutkan dalam catatan bukunya ini, Anda bisa lihat di sini, saat dia mengatakan setidaknya harus 4 hal sebagai syarat jadi politisi revolusioner, aku merasa terhenyak. Rupanya menjadi politisi adalah puncak kematangan intelektualitas dan spiritualitas manusia. Apakah itu betul? Mari kita ikuti dulu akan kemana arah pembicaraan kami. Rupanya Herman, Glenn, dan Iwan adalah 3 sekawan yang sangat gemar mendiskusikan sains dan filsafat. Mereka juga gemar akan seni, khususnya bermain teater dan memainkan musik klasik maupun musik pop. Ada catatan-catatan saya di sini yang tetap saja mereka jenis manusia yang jarang kutemui di antara generasi di masa itu. Karena dia mengatakan, pasti aku akan mengira aku sudah mati. Karena harpa adalah bla bla bla, karena itu menurut Pak Budiman harpa itu bagian dari sebuah mitologi Yunani. Kemudian yang lain adalah
Bud, kata Herman, padahal untuk menjadi politisi revolusioner kamu harus menjadi manusia lengkap. Catatan-catatan dia sebagai revolusioner lah Pak Budiman ini, PRD itu. Nah kemudian ada hal yang lain yang menarik di musik di bab 12. Musik adalah filsafat yang berirama. Apa catatan-catatan itu terkait dengan pertemuan dengan kami dan teman-teman, itu saya catat di sini. Nah, ini pengakuan Pak Budiman. Ini terutama terjadi setelah ensiklopedi wawasan musikku diperluas oleh 3 manusia lengkap di SMA ku itu. Wah, ini pemujian Pak Budiman terhadap kami, Herman, Iwan, dan saya. Cukup membanggakan juga buku ini buat saya, karena ternyata pertemuan waktu di SMA saya sebagai kakak kelasnya, dan Herman dan Iwan menjadi sebuah inspirasi buat beliau sampai saat ini. Kemudian di bab 13 ada dia kasih judul bertemu revolusioner belia. Saya kutip di awal penjelasannya di sini. Selain membaca dan mendiskusikan filsafat, kami berempat, aku, Herman, Glenn, dan Iwan, akunya nih Pak Budiman, juga sering mendiskusikan pemikiran Islam dan gerakan Muhammadiyah. Nah, waktu itu kami aktif di IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Itu jadi sangat intens di tempat Pak Budiman. Nah itulah beberapa catatan-catatan di bukunya. Lalu ada catatan lain, ya ada di catatan dia di ke kaki langit, ada dikutip juga. Dan nama-nama saya, Herman, Glenn, dan Iwan membawaku berkeliling ke pemikiran eksistensialisme, postmodernisme, dan poststrukturalisme. Nah, kan mengendalikan pada pemikiran-pemikiran Ikhwanul Muslimin kurang lebih. Jadi yang saya ingin katakan di bukunya Pak Budiman terkait dengan anak-anak revolusi, bahwa memang a priori menuju a posteriori adalah bagian-bagian bagaimana menemukan sebuah persepsi dan tentang sebuah fenomena, dan kemudian menjadikan satu tingkat action, cara berpikir untuk menjadikan seorang yang memang utuh dan lengkap. Mudah-mudahan Pak Budiman Sujatmiko menjadi seorang politisi yang handal yang bisa membawa Indonesia ini menuju ke arah revolusi seperti pemahaman Bung Karno yang sebagai investment mentality ya, dalam bukunya di bawah bendera revolusi. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah inspirasi buat kita bersama. Thank you Pak Budiman. Nama saya Herman, Iwan, sahabat-sahabat kami di Jogja, sahabat-sahabat Pak Budiman yang memberikan manfaat minimal buat saya pribadi. Thank you, menjadikan inspirasi buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak revolusi, Budiman Sujatmiko.